Halo Capricorn, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading tanpa batas waktu, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, ini kayak sinar kamu tuh kayak glowing banget gitu, bersinar banget, magnetik banget, dan energinya tuh walaupun setelah beberapa reading masih berasa sampai sekarang. Karena kayak di reading yang sebelumnya atau sebelumnya lagi kayak kamu, kan aku bilang kamu tuh kayak magnet banget gitu, bersinar banget kayak menarik orang-orang tertentu. Dan di sini masih keluar nih tema seperti ini ya. Lalu juga ada pesan tentang um, itu tadi bersinar dan juga sosok ini signifikansi ini kayak divine counterpart kamu, tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, tema besar kamu di pre-shuffle adalah Venus. Tema love yang sangat kuat bisa juga tentang keberlimpahan dan kenyamanan karena Venus juga berbicara tentang itu ya, abundant. Oke, mari kita bahas dari tema besar kamu adalah Queen of Wands, lalu ada Knight of Pentacles, lalu dikonfirmasi sama Bouquet. Ini kayak aku mendapat dua skenario ya. Jadi kan kamu tuh bersinar banget gitu. Terus ada nih sosok seseorang yang mau datang karena sinar kamu, glowingnya kamu, gak masalah kamu laki-laki atau perempuan. Tapi ya itu tadi energi kamu yang seperti magnetik. Nah, mengundang orang ini nih skenarionya karena Knight of Pentacles-nya ini datang perlahan. Jadi kayak nih orang butuh waktu datang ke hidup kamu, entah antara dia kayak memang divine timing gitu ya, baru waktunya untuk datang sekarang, atau memang dia kayak ada suatu perbedaan signifikan gitu di antara kalian berdua, entah itu beda umur, beda status sosial, beda jabatan, suatu perbedaan yang signifikan yang membuat dia kayak berpikir banyak, jadi kayak baru dia berhasil mengumpulkan keberanian sekarang untuk datang di hidup kamu ya. Ada perbedaan signifikan, dan di pre-shuffle kamu itu juga energinya Six of Wands gitu, tentang kayak kamu tuh dilihat banyak orang gitu, kamu jadi pusat perhatian, orang-orang respect sama kamu, ada sesuatu yang magnetik tentang diri kamu gitu ya. Nah, di posisi blessing kamu ini adalah Six of Swords dikonfirmasi sama letter. Jadi Six of Swords itu kan berpindah ke tempat yang lebih baik dengan letter itu kayak ada suatu kontrak, kayak ada bisa kayak misalnya kontrak kerja yang membuat kamu berpindah, atau pindah rumah, pindah negara, kayak berpindah negara ke tempat yang iklimnya berbeda gitu ya, karena di situ juga ada gambar perahu, lalu dikonfirmasi sama Sun. Yang jelas ini perpindahan yang akan bikin kamu happy karena posisinya dari blessing kamu. Juga di pre-shuffle kamu kayak ada Queen of Swords sama Magician. Entah kenapa aku mendapatkan vibe gini ya, kayak kamu tuh sosok yang istimewa dengan kekuatan pikiran kamu, kecerdasan, dan kebijaksanaan. Juga gini, kamu udah melewati banyak proses kayak api penyucian atau pemurnian. Ya, pemurnian itu dalam artian ngekat sesuatu. Entah itu kebiasaan tertentu, situasi tertentu, orang-orang tertentu, cara berpikir tertentu. Ya, itu cara kamu memproses diri kamu, memurnikan energi kamu, kayak membersihkan, kayak melakukan banyak cleansing gitu dengan hidup kamu. Nah, itu seperti memberi ruang untuk sebuah energi baru. Ya, karena konfirmasinya selain Queen of Swords juga Magician gitu. Magician itu selalu energi tentang pikiran, Queen of Swords juga energi tentang pikiran. Dan di sini ada juga dua energi, Thinking Man sama Thinking Woman gitu. Dan kartu oracle yang berikutnya adalah Angel of Love. Jadi kayak ini divine counterpart yang menurut aku dua orang yang sama-sama apa ya, punya kekuatan pikiran yang luar biasa, kayak dalam artian bijak, cerdas, atau kombinasi semuanya gitu. Pemikirannya mereka membawa mereka ke suatu tempat di mana mungkin mereka orang yang sering ditanyain pendapat, orang-orang yang memegang jabatan tertentu, ide-ide mereka digunakan di tempat tertentu, misalnya mereka jadi konsultan, mereka jadi orang-orang jenisan orang yang membantu banyak orang lain gitu dengan pemikirannya. Dan ini adalah energi yang bisa mengimbangi kamu ya. Ingat tadi skenarionya ada dua gitu. Emang ini butuh waktu atau ada orang yang memang ada perbedaan signifikan, kayaknya bukan yang ini ya, yang perbedaan signifikan itu yang membuat dia baru datang. Tapi terserah, aku gak akan bilang kamu pilih yang mana karena pada akhirnya kamu yang merasakan. Yang jelas aku mendapatkan vibe seperti itu. Ini adalah orang yang bisa mengimbangin versi diri kamu yang udah banyak bertumbuh, banyak glow up, sampai energi kamu tuh segitu magnetiknya ya, menurut aku. Yang jadi tantangan, ini sesuatu yang menarik ya, yang jadi tantangan tuh Star sama Moon, kayak ada sesuatu tentang reputasi antara gini, kamu mungkin melakukan sesuatu hal, entah itu jadi salah paham, entah itu ada yang menyebarkan gosip, atau memang pure kesalahan kamu, dan itu efeknya jadi panjang gitu, kayak reputasi kamu tercoreng. Lalu yang kedua, kemungkinannya adalah kayak
kamu tuh segitu bersinarnya, segitu dilihat orang, segitu orang respectnya sama kamu, segitu banyak yang magnetik, tapi kamu merasa nggak nyaman dengan itu. Kayak nggak nyaman dilihat, nggak nyaman dapat pujian, nggak nyaman kadang-kadang orang kayak nyariin kamu gitu. Walaupun poinnya adalah kayak misalnya nanya pendapat, kayak konsultasi sama kamu, kayak banyak orang yang nyariin atau ngelihat kamu itu bikin kamu nggak nyaman, ya. Seperti itu. Dan kalau misalnya ada sesuatu tentang reputasi itu, entah itu yang gosip atau sesuatu yang sulit, masa-masa sulit yang berhubungan dengan reputasi kamu, kayak itu sudah selesai. Terus entah kenapa satu lagi skenarionya adalah kayak misalnya contoh aja, ini contoh biar lebih mudah dipahamin. Kamu dikenal sebagai orang yang berkecimpung dalam bidang tertentu, terus entah kenapa kamu kayak memilih untuk kayak banting setir untuk jadi seseorang yang berkecimpung di bidang yang sangat berbeda gitu. Misalnya contoh, selama ini kamu jadi artis, public figure, atau sosok yang di bidang entertainment, terus kamu merasa kayaknya ini bukan tempat aku lagi deh, aku kayak mau jadi orang biasa aja, atau aku mencoba melakukan hal lain yang gak terlalu dilihat orang gitu karena aku gak nyaman, atau aku kayak berusaha menarik diri untuk sementara waktu. Nah itu skenario yang aku dapat gitu, kayak sesuatu manuver signifikan itu bikin orang-orang cukup terkejut gitu sih. Karena ini perubahan itu kayak 180 derajat gitu ya. Tapi ini bukan sesuatu yang, aku nggak mendapatkan sesuatu yang berat banget sih dalam reading ini. Malah itu tadi, kayak kamu tuh terlalu bersinar banget, kayak kamu cerdas banget, bijak banget, kekuatan pikiran kamu tuh luar biasa. Wajar sih, kamu tuh terkenal dengan kualitas kerja keras kamu membangun karakter kamu, dan kamu tuh membangunnya secara kayak benar-benar praktikal, step by step. Jadi wajar kayak kamu tuh teruji waktu, wajar gitu ya. Dan di waktu yang akan datang, oh ya, satu lagi, oracle kamu ini berbicara tentang personal issue akan menemukan solusinya gitu. Jadi apapun ya, terutama yang berhubungan dengan reputasi tadi, entahlah itu gosip, fitnah, atau memang ada kesalahan tertentu, yang jelas kamu akan bisa di titik kamu bisa meluruskan itu semua, solusi terbaik untuk semua, atau membuat klarifikasi yang bisa bikin keadaan lebih clear gitu untuk kamu ataupun mau semua orang yang terhubung di dalamnya. Lalu yang jadi di waktu yang akan datang, ini ada sun, ada bot gitu. Ini tuh kayak sesuatu yang sifatnya kolektif ya, kayak ada sesuatu pesan secara kolektif tentang perpindahan, tentang keadaan yang bertransisi ke arah yang lebih baik, berpindah tempat, pindah negara ya. Dan ini sun bisa jadi kayak berpindah chapternya itu berhubungan dengan kehadiran anak dalam rumah tangga gitu. Misalnya kamu selama ini menanti atau kamu baru menikah, dan kehadiran anak dalam rumah tangga itu kayak satu chapter baru buat kamu dan pasangan kamu. Lalu juga kalau transisi keadaan, chapter hidup, yang jelas ini transisinya ke arah yang benar-benar lebih baik gitu. Six of Swords itu saja sudah mengindikasikan transisi ke tempat yang lebih baik. Both juga melambangkan perpindahan, pindah tempat, pindah negara, pindah tempat kerja, dan dikonfirmasi sama Sun selalu melambangkan optimisme, keceriaan, terus juga semangat gitu, kayak menyinari kegelapan untuk hal-hal yang tadi nggak kelihatan. Misalnya mungkin selama ini kamu berpikir itu tadi, misalnya berhubungan dengan karir, reputasi, kayak kamu berpikir kemana setelah ini, kayak sekarang terlihat gitu kamu mau kemana setelah ini, hal-hal yang kamu kontemplasikan ya, sekarang udah terlihat jawabannya, kamu udah tahu nih mau melangkah kemana. Bisa jadi juga berhubungan itu tadi dengan kreativitas, dengan seni ekspresi inner child yang mungkin selama ini nggak kamu lakukan atau nggak kamu tunjukkan. Kamu punya sisi kreatif di bidang lain, tapi kayak kamu baru sekarang terpikir untuk menyalurkannya ke dalam hobi kamu, atau punya hobi baru yang berhubungan dengan kreativitas ya. Terus yang jadi advice-nya adalah ini kayak ada energi momentum yang akan bakal bikin kamu happy. Terus juga ada sebuah pesan tentang keseimbangan dan kebanyakan gitu ya. Jadi kayak ada suatu pesan tentang kebanyakan dengan Nine of Cups dan tikus di situ. Entah kenapa aku selalu tekankan ya, yang kebanyakan itu nggak baik. Kebanyakan kerja, kebanyakan mikir. Kadang-kadang walaupun kamu misalnya di posisi yang selalu ditanya orang, kadang-kadang kamu juga butuh break loh. Ngasih diri kamu istirahat, ngasih kayak kepala kamu tuh juga berhenti bekerja, badan kamu berhenti bekerja. Ingat, ini sebuah reminder. Semua orang tahu, tapi nggak semua orang melakukannya. Dan karena fase perpindahan ini kayak, atau fase transisi ini kayak momentumnya cepet banget, pergerakan energinya cepet banget, makanya kamu tuh kayak perlu mempersiapkan diri kamu itu tadi, kayak kasih diri kamu istirahat, kasih diri kamu untuk break, sehingga ketika momentum ini kayak terbangun gitu, kayak tak 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 tak, kamu siap gitu dengan energi kamu bersinergi dengan momentum ini. Oke?
Aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.